Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Kami dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Nah, di sini kami akan membahas mengenai studi kasus keuangan, sarana dan prasarana di SMP Negeri 4 Kendari. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Nurfadila Eka Puspita dengan NIM A1I1199085. Selanjutnya ada Asra Madani dengan NIM A1I1210006. Selanjutnya ada saya sendiri dengan nama Nurul Hildayanti dengan NIM A1I1211020. Selanjutnya ada Fitrayani dengan NIM A1I1211090. Selanjutnya ada Risnawati dengan NIM A1I1211109. Yang terakhir ada Sulaiman Syifa dengan NIM A1I1211115. Adapun pokok materi yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada metode, dan yang keempat ada instrumen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Eka Puspita dengan NIM A1I1190085. Di sini saya akan memaparkan mengenai topik pertama, yaitu latar belakang. Studi kasus ini dilatar belakangi oleh pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah untuk melakukan studi kasus terkait dengan administrasi keuangan, sarana dan prasarana, di mana berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di SMP Negeri 4 Kendari, menunjukkan bahwa warga SMP Negeri 4 Kendari, baik dari kepala sekolah, guru, dan staf-staf sekolah, mampu memaksimalkan fungsi dari adanya administrasi keuangan, sarana, dan prasarana. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitrayani dengan NIM A1I1211090. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bab 1. Yang kedua yaitu warga SMP Negeri 4 Kendari, khususnya administrasi keuangan, dapat mengelola keuangan sekolah dengan baik dengan menggunakan perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pengawasan, serta melakukan pelaporan. Yang ketiga yaitu warga SMP Negeri 4 Kendari, khususnya administrasi sarana dan prasarana, juga dapat mengelola adanya sarana dan prasarana di sekolah dengan baik. Salah satunya yaitu pengelolaan ruang kelas, karena ruang kelas yang mempunyai fasilitas cukup di dalamnya itu akan sangat menarik minat siswa dalam belajar. Baik, perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM A1I1211109. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 yaitu kajian teori. Bagian A, pengertian administrasi keuangan lembaga pendidikan. Menurut Depdiknas, pada tahun 2017, pengelolaan keuangan merupakan tindakan pelaksanaan pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Adapun menurut Mulyasa pada tahun 2003 juga menjelaskan bahwa pengelolaan sekolah merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan di sekolah. Nah, berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli tadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dana lembaga pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Bagian B yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Tholib Kasan pada tahun 2000, sarana pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, contohnya seperti ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.
Sedangkan prasarana secara etimologi atau arti kata berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut E. Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang keberlangsungan proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Menurut Depdiknas pada tahun 2008, juga membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah sebuah perangkat, alat, bahan, dan perabotan yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Adapun prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Jadi sarana prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dan menurut Subroto di dalam Arianto pada tahun 2008, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha. Dalam hal ini, pendidikan dapat berupa benda-benda maupun uang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaim Ashifa dengan NIM A1I1211115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri administrasi keuangan lembaga pendidikan. Berikut ini beberapa ciri dari administrasi keuangan lembaga pendidikan, yakni 1. Memperkirakan persyaratan keuangan. Tugas pertama seorang manajer keuangan adalah memperkirakan kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, memilih sumber keuangan. Berbagai sumber dari mana keuangan ditingkatkan. Yang ketiga, manajemen uang yang tepat. Manajemen kas juga merupakan tugas penting manajer keuangan. Dia harus menilai berbagai kebutuhan uang tunai pada waktu yang berbeda dan kemudian membuat pengaturan untuk mengatur uang tunai. Yang keempat, menerapkan kontrol keuangan. Sistem manajemen keuangan yang efisien mengharuskan penggunaan berbagai perangkat kontrol. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Berikut ini beberapa ciri dari administrasi sarana dan prasarana lembaga pendidikan, yaitu 1. Administrasi memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, di dalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Yang keempat, di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. Yang kelima, kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kegiatan kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Baik, perkenalkan, nama saya Asra Madani dengan NIM A1I1211006. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai konsep-konsep administrasi keuangan lembaga pendidikan, di mana administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Administrasi keuangan juga adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya atau ekspenditur yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ke F, konsep-konsep administrasi sarana dan prasarana pendidikan, di mana administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai atau ready for use dalam PBM sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Hildayanti dengan NIM A1I1211020.
Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu metode. Metode survei yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan studi observasi langsung. Adapun pelaksanaannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, bertempat di SMP Negeri 4 Kendari. Adapun responden dalam survei yang kami lakukan ini yaitu yang pertama, Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana SMP Negeri 4 Kendari atas nama Ibu Dr. Anda Haja Farida. Yang kedua yaitu Bendahara Sekolah SMP Negeri 4 Kendari atas nama Bapak Hariman Mustafa. Adapun instrumen yang digunakan dalam survei yaitu angket dan pedoman wawancara. Baik, perkenalkan nama saya Risnawati dengan NIM A1I1211109. Di sini kita masuk pada pokok pembahasan keempat yaitu instrumen. Di mana instrumen yang pertama yaitu instrumen keuangan. Pada pokok pertama, sekolah menyusun rencana kerja tahunan, dalam hal ini RKT, dalam bentuk kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Mendukung, karena RKT dan RKAS adalah dokumen yang berisi perencanaan sekolah yang tersusun dalam dokumen secara tertulis. Menjadi pedoman RKT juga menjadi pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan program-program kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Rencana pengembangan sekolah ini juga dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan oleh kepala sekolah dalam mengambil kebijakan. Di samping itu, juga sebagai pedoman dalam mencapai suatu keberhasilan pelaksanaan program belajar mengajar dan administrasi sekolah yang lain, agar pengelolaan sekolah ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip manajemen. Itu menurut ahli yaitu Dewantoro pada tahun 2016. Pokok tidak mendukung, sekolah akan kesulitan dalam pembuatan perencanaan sekolah yang disusun dalam dokumen untuk menjalankan program-program sekolah berupa rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 tahun sesuai dengan visi misi sekolah. Yang kedua yaitu RKAS disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Mendukung dalam penyusunan komite sekolah, komite sekolah ikut serta dalam membuat RKAS. RKAS mengenai alokasi keuangan sekolah, di mana pihak sekolah membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai hal-hal apa saja yang akan dibiayai. Biasanya ini diawali dengan pembuatan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah, di mana Keng Yao dan Fang Cheng pada tahun 2011 dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan sekolah itu diperlukan adanya perencanaan yang baik. Selain itu, juga diperlukan adanya partisipasi dari guru untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, karena keberadaan komite sekolah dalam penyusunan RKAS adalah sebagai pemberi pertimbangan. Poin ketiga, RKAS disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Tidak mendukung, sekolah tidak memiliki dukungan yang diberikan komite sekolah karena komite sekolah ikut serta dalam memantau kondisi anggaran pendidikan yang ada di sekolah. Dukungan tersebut bisa berupa pemberian kepercayaan kepada sekolah dalam mengelola dana yang dimiliki sekolah. Hal ini dibenarkan oleh McNeil pada tahun 2008. Sekolah juga tidak tahu bagaimana kinerja atau program RKS atau RKT mereka di masyarakat, apakah sudah diterima atau belum, karena evaluasi itu dilakukan oleh komite sekolah, di mana komite sekolah ini berperan sebagai evaluator terhadap pelaksanaan RKS. Komite mengevaluasi apakah pelaksanaan RKS sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Selanjutnya, sumber keuangan sekolah. Yang pertama yaitu sekolah memiliki sumber keuangan yang terdiri dari anggaran rutin. Nah, apabila sekolah mendukung,
karena dana dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK, yang dimana dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin, dan besarnya dana ini dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah dari siswa-siswi mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMP atau kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK atau daftar isian kegiatan. Sekolah memiliki sumber keuangan yang terdiri dari anggaran rutin, di mana tidak mendukung, karena apabila tidak mendukung, sekolah tidak akan bisa melaksanakan proses kegiatan pendidikan dengan baik, dan tentunya kualitas pendidikan yang dihasilkan dari sekolah tersebut kurang baik atau memuaskan. Selanjutnya, sumber keuangan sekolah yang kedua yaitu sekolah memiliki sumber keuangan dan dana BOS. Nah, apabila mendukung, sekolah ini memiliki dukungan operasional yang diberikan program pemerintah, yang pada dasarnya yaitu untuk penyediaan biaya operasi non-personalia untuk satuan pendidikan selaku pelaksana program wajib belajar. Nah, menurut peraturan pemerintah pada nomor 48 pada tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, anggaran non-personalia merupakan biaya untuk bahan maupun perlengkapan pendidikan, serta biaya tidak langsung berbentuk daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan fasilitas serta prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Apabila sekolah memiliki sumber keuangan dan dana BOS, apabila sekolah tidak memiliki itu atau tidak mendukung, maka tentunya sekolah kesulitan dalam mencari dana untuk bahan maupun perlengkapan. Tentunya sekolah kesulitan untuk mencari dana untuk bahan maupun perlengkapan pendidikan, dan juga pihak sekolah tidak mempunyai dana untuk membiayai keperluan sekolahnya. Selanjutnya sumber keuangan sekolah pada poin ketiga yaitu sekolah memiliki sumber keuangan dari dana masyarakat, dalam hal ini komite sekolah, donatur, atau sponsor. Nah, apabila sekolah memiliki atau mendukung, tentunya ini berdampak baik karena sekolah memiliki sumber dana dari komite sekolah, di mana komite sekolah ini bisa sebagai badan mandiri yang berfungsi untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang ada pada sekolah. Nah, apabila sekolah tidak memiliki sumber keuangan atau sekolah ini tidak mendukung dengan sumber keuangan yang berasal dari dana masyarakat, yaitu komite sekolah, donatur, dan sponsor, tentunya sekolah yang tidak memiliki sumber dana ini yang berasal dari masyarakat, peserta didik atau orang tua, walinya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua walinya, di mana solusinya yaitu kita dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kondisi pendidikan atau sekolah guna menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai dunia pendidikan serta dapat membantu kemajuan pendidikan. Selanjutnya, sumber keuangan sekolah pada poin keempat yaitu sumber lain. Dalam hal ini, block grant atau matching grant atau imbal swadaya. Nah, apabila sekolah mendukung atau sekolah memiliki sumber lain seperti pada poin keempat ini, tentunya berdampak positif karena sekolah memiliki tinggal satu poin. Tersimpan nih. Baik, selanjutnya sumber keuangan sekolah, yaitu pada poin keempat sumber lain, dalam hal ini block grant atau matching grant atau imbal swadaya.
Nah, apabila sekolah mendukung pada poin keempat ini, dampak positifnya sekolah memiliki sumber lain, yaitu sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari dana aspirasi anggota legislatif, di mana tujuan dari pemberian dana aspirasi kepada anggota legislatif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan. Nah, apabila sekolah tidak memiliki sumber keuangan dari block green atau matching green atau imbal swadaya ini, sekolah dapat melakukan penggalangan dana dengan batas-batas tertentu sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud pada nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah yang mengatur tentang batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan oleh komite sekolah. Penggalangan dana tersebut ditunjuk untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan asas gotong royong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaim Ashifa dengan NIM A1E1211115. Di sini saya akan memaparkan materi tentang instrumen bagian poin ketiga tentang keuangan, yaitu kelengkapan dokumen. 1. Memiliki buku kas umum yang meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga. Mendukung, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dari penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Tidak mendukung, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara tidak baik akan menurunkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia dapat tidak tercapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat. Yang kedua, memiliki buku kas pembantu untuk menulis transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. Mendukung, buku kas pembantu berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai. Semua transaksi kas, baik transaksi eksternal maupun internal, dibukukan dalam buku ini. Buku transaksi kas eksternal sama dengan buku transaksi yang dipergunakan oleh buku kas umum, sedang bukti transaksi internal dibuat sendiri. Tidak mendukung, sekolah tidak memiliki catatan transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilaksanakan secara tunai, atau semua transaksi kas, baik transaksi eksternal maupun internal. Yang ketiga, memiliki buku pembantu bank untuk mencatat transaksi melalui bank dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. Mendukung, buku pembantu bank merupakan buku untuk melengkapi format buku kas umum, berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank dengan cara antara lain penerbitan cek, penarikan cek, penerimaan, bayaran dengan cek. Tidak mendukung, sekolah tidak mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran yang dilaksanakan khusus melalui bank, penerbitan cek, penarikan cek, serta penerimaan pembayaran dengan cek. Yang keempat, memiliki buku pembantu pajak untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak. Mendukung, buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Tidak mendukung, sekolah tidak mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak dan tidak memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut.
Yang kelima, memiliki buku bank. Mendukung. Dalam pengelolaan BOS reguler, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Buku bank adalah tingkat kelompok dari sebuah perusahaan perbankan yang didasarkan pada jumlah modal inti. Tidak mendukung. Sekolah tidak menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelola keuangan. Yang poin keempat yaitu akuntabilitas. 1. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana di papan pengumuman sekolah. Mendukung. Akuntabilitas ini memberikan pertanggungjawaban atas program-program yang dilaksanakan dalam sektor publik termasuk sekolah kepada stakeholder sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Adanya akuntabilitas bisa menaikkan reputasi sekolah sebagai pendidikan yang berkualitas, mematahkan beberapa asumsi yang mengatakan bahwa sekolah adalah pendidikan second class. Tidak mendukung. Penggunaan uang sekolah tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Eka Puspita dengan NIM A1I1-19085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber keuangan, di mana pada poin 5 yaitu pertanggungjawaban oleh siapa, bagaimana, dan kepada siapa. Pada poin A, mengumumkan penggunaan dana di papan pengumuman. Menurut kami, mendukung di mana dampak baiknya yaitu dengan adanya media papan pengumuman, itu berfungsi untuk menjelaskan keluar masuknya dana yang telah digunakan sekolah untuk operasional sekolah. Mulyasa 2006. Tidak mendukung karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait dengan publikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dapat dikatakan kurang berlangsung dengan optimal. Hal ini disebabkan karena publikasi hanya dilakukan melalui penempelan laporan penggunaan dana BOS pada papan pengumuman sekolah. Penempelan laporan penggunaan dana BOS pada papan pengumuman sekolah sangat kurang efektif karena penempatannya yang terlalu di atas dan tulisannya juga sangat kecil-kecil sehingga sangat kurang menarik jika dilihat, dan orang tua pasti tidak terlalu memperhatikan akan papan pengumuman tersebut. Kemudian, pada poin B, laporan kegiatan pertanggungjawaban 1 tahun anggaran disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Mendukung di mana dampak baiknya yaitu dari kegiatan pelaksanaan keuangan desa meliputi penerimaan, pengeluaran, keuangan desa dapat diketahui dan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dan seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa harus ditatausahakan. Penatausahaan menurut serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara tertib ke dalam buku kas umum dan buku kas pembantu. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, di mana bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Permendagri 113 tahun 2014 pasal 35. Adapun kegiatan pelaporan di mana kegiatan penyampaian laporan kepala desa kepada bupati atau wali kota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.
dan kurang mendukung dikarenakan laporan kegiatan pertanggungjawaban selama 1 tahun anggaran itu disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Hasil penelitian menunjukkan di mana bendahara masih kurang tertib dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penerimaan pengeluaran desa baru dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum. Bendahara juga belum melakukan penutupan pembukuan setiap akhir bulan secara tertib, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Format buku kas juga belum sesuai dengan lampiran Permendagri nomor 113 tahun 2014. Buku kas umum yang diselenggarakan oleh bendahara desa baru berisi informasi nomor, tanggal transaksi, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Kemudian pada poin 6 yaitu evaluasi dan pelaporan. Poin A yaitu laporan disusun berdasarkan buku kas umum dari semua sumber dana yang dikelola oleh kepala sekolah pada periode yang sama. Menurut kelompok kami mendukung di mana dampak baiknya menurut Badriah 2015, pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tersebut. Hapsari dan Hasanah 2017, di mana tujuan pembukuan adalah untuk mengungkapkan gambaran yang benar mengenai pendapatan dana dan pengeluaran pada akhir periode akuntansi. Ini buku kas, di mana buku kas atau BKU disusun untuk sumber dana yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal dan internal, baik tunai maupun non-tunai. BKU sendiri harus diisi tiap transaksi atau segera setelah transaksi terjadi. Dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku kas pembantu, di mana yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Tiap bulan itu harus dilakukan penutupan buku kas yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah, Layuk dan Sesa 2019. Kemudian, menurut kelompok kami kurang mendukung di mana untuk buku kas umum biasanya sudah dengan membuat lengkap sesuai dengan format dalam Juknis BOS SMK, hanya saja pada waktu penyusunan dilakukan terburu-buru mengejar waktu pelaporan sehingga biasa terjadi kesalahan, tetapi dicatat berdasarkan bukti-bukti transaksi yang disimpan. Kemudian pada poin B yaitu laporan yang dibuat per triwulan dan ditandai oleh bendahara dan kepala sekolah. Menurut kami mendukung di mana dampak baiknya yaitu rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan ketua yayasan atau khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuat 1 kali dalam 1 tahun pada awal tahun pelajaran. Tetapi apabila diperlukan dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RKAS sendiri harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahun dan triwulan untuk tiap sumber dana yang diterima sekolah. Layuk dan Sesa 2019. Dan menurut kami kurang mendukung dikarenakan biasanya laporan realisasi penggunaan yang telah dibuat dan diserahkan tetapi tidak persis sama dengan format yang ditentukan pada Juknis BOS dan juga tidak memiliki lampiran NPH atau naskah perjanjian hibah seperti yang ada dalam Juknis. Laporan terrealisasi yang disusun sudah lengkap dan ditandatangani kepala sekolah, bendahara, dan komite.
Kemudian pada poin C, yaitu laporan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab, bahkan bahwa dana BOS yang diterima digunakan sesuai BOS. Menurut kelompok kami mendukung di mana dampak baiknya yaitu penyelewengan dana dapat dipantau melalui pencatatan akuntansi yang benar, maka dari itu setiap sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal dengan BOS, wajib melakukan pencatatan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima. Kemudian pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban itu merupakan komponen penting dalam menjalankan organisasi Monika 2012. Kemudian menurut kelompok kami tidak mendukung dikarenakan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Juknis disebabkan kurangnya tenaga ahli dalam membuat format laporan serta kurang kerjasama antara pihak sekolah baik itu guru dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan pembuatan laporan yang guru-guru membuat kurang maksimal dalam penyusunan laporan. Namun untuk susunan bukti-bukti pengeluaran seperti kwitansi dan surat setor pajak sudah rapi menggunakan nomor bukti serta tanggal yang lengkap. Kemudian pada poin D, yaitu rekapitulasi penggunaan dana dilaporkan oleh sekolah tiap triwulan secara tertulis maupun daring. Menurut kelompok kami mendukung di mana dampak baiknya yaitu rekapitulasi realisasi penggunaan BOS reguler. Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS reguler. Belanja atau penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja atau penggunaan dana yang bersumber dari BOS reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS reguler tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS reguler tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah. Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke Dinas Pendidikan, tim BOS sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara daring ke laman BOS reguler yaitu http http://bos.kemendikbud.go.id. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan daring merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS reguler tiap triwulan, Layuk dan Sesa 2019. Dan kurang mendukung di mana kelompok kami berpendapat karena pada pelaporan rekapitulasi dari 17 komponen penggunaan dana BOS biasanya mengalami kesalahan tetapi penempatannya disusun berdasarkan formulir BOS K7. Laporan ini dibuat triwulan dan ditandai oleh bendahara kepala sekolah dan komite sekolah. Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap triwulan sudah disusun rapi sesuai dengan format yang ditentukan dalam Juknis BOS tersebut. Baik, untuk instrumen sarana, pertama transparansi penggandaan sarana. Penggandaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan atau Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 menjelaskan bahwa pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk mendukungnya sarana ini, proses belajar mengajar akan semakin efektif dan efisien apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik dan memadai,
Proses belajar mengajar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Untuk tidak mendukungnya instrumen ini, yaitu tanpa adanya sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan proses pendidikan yang kurang berarti, karena setiap mata pelajaran mempunyai karakter yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata pelajaran juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Untuk prasarana tentang ketersediaan perabot, ketersediaan peralatan pendidikan, ketersediaan media pendidikan, ketersediaan buku-buku elektronik dan repositori, ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi, dan ketersediaan instrumen eksperimen, ketersediaan sarana olahraga, ketersediaan sarana berkesenian, ketersediaan sarana fasilitas umum, ketersediaan bahan habis pakai, ketersediaan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Instrumen mendukungnya yaitu ketersediaan sarana pendidikan dalam upaya meningkatkan belajar siswa. Untuk dapat meningkatkan belajar siswa perlu diperhatikan berbagai faktor yang membangkitkan para siswa untuk pembelajaran yang efektif. Hal tersebut dapat ditingkatkan apabila ada sarana peningkat, yaitu faktor sarana dan prasarana pembelajaran, dan dapat memanfaatkannya dengan tepat dan seoptimal mungkin. Dengan itu, siswa dengan mudah menerima apa yang disampaikan oleh guru. Untuk instrumen tidak mendukungnya yaitu ketersediaan penggunaan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut yang disediakan sekolah berdasarkan sarana yang tersedia di dalamnya. Ada beberapa prasarana yang layak digunakan dan ada beberapa yang belum layak digunakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitra Yani dengan NIM A1I12190. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 4, yaitu mengenai prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Ketersediaan sistem perencanaan prasarana. Untuk yang mendukung, dampak baik dari mendukungnya perencanaan prasarana yaitu agar sekolah dapat mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dan dengan dana yang efisien, menurut Bafadal pada tahun 2004. Tidak mendukung, kemungkinan tujuan pendidikan akan sulit dicapai. Kualitas pembelajaran tidak optimal atau maksimal karena kebutuhan belajarnya tidak tertunjang. Penyimpangan, pemborosan tidak efisien, sulit dipantau sejumlah aset atau kekayaan yang ada karena tidak teradministrasi. Yang kedua yaitu pemanfaatan. Ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan jika mendukung, ketersediaan lahan di sekolah itu sangat diperlukan untuk membangun sekolah ke depannya. Adanya lahan kosong di sekolah dapat digunakan sebagai lahan kegiatan praktek ataupun dapat dimanfaatkan sebagai taman. Menurut Mulyasa pada tahun 2003. Ketika tidak mendukung, hal ini tentunya akan menyebabkan kurang efektifnya proses belajar mengajar, terutama pelajaran yang melakukan praktek di luar ruangan. B. Ketersediaan ruang kelas. Ketersediaan ruang kelas yang mendukung. Menurut Ismiyah pada tahun 2012, minat belajar adalah kemauan disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja, akhirnya melahirkan rasa senang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan berdasarkan pengamatan dan interaksi dengan lingkungannya. Ketika tidak mendukung, ruang kelas memiliki peran yang penting di sekolah. Kurangnya ruang kelas yang ada di sekolah itu membuat para siswa tidak nyaman dalam pembelajaran yang berlangsung. C. Ketersediaan perpustakaan. Ketika ketersediaan perpustakaan itu mendukung, menurut Artana pada tahun 2006 menyatakan bahwa minat baca dapat diupayakan oleh guru. Lingkungan keluarga yang dikenal menjadi lingkungan paling dekat dengan siswa untuk membiasakan diri, memupuk, membimbing, dan meningkatkan minat baca.
Tersedianya kelengkapan bahan pustaka di perpustakaan sangat mempengaruhi keinginan siswa untuk membaca. Maka dari itu, bahan pustaka perpustakaan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembacanya. Ketika tidak mendukung, perpustakaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan siswa menyebabkan minat belajar di perpustakaan sangat rendah. Hal lain yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah kurang tersedianya meja dan kursi sebagai tempat membaca, menurut Ismia pada tahun 2012. D. Ketersediaan laboratorium atau studio atau bengkel kerja atau unit produksi. Ketika mendukung, ketersediaan laboratorium dengan fasilitas yang lengkap akan lebih menunjang praktikum. Dengan adanya laboratorium yang lengkap, siswa dapat berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui pengamatan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan motoriknya. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran, menurut Sukarso pada tahun 2005. Ketika ketersediaan laboratorium itu tidak mendukung, itu akan sangat mempengaruhi proses praktikum karena keadaan laboratorium yang kurang tersedianya alat dan bahan akan menimbulkan hambatan pada saat melakukan praktikum. Ruang laboratorium yang kurang rapi dan alat yang kotor akan menyebabkan siswa tidak nyaman pada saat melakukan praktikum karena mengurangi ketelitian ketika melakukan percobaan, sehingga perlunya guru memperhatikan terlebih dahulu peralatan praktikum agar praktikum dapat berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Hildayanti dengan NIM A1I1210210. Baik, saya akan melanjutkan mengenai prasarana, yaitu pada poin kedua tentang pemanfaatannya. Yang bagian E yaitu ketersediaan tempat olahraga. Hipotesisnya, apabila mendukung, dampak baiknya memudahkan transfer ilmu pengetahuan kepada siswa dengan tersedianya prasarana olahraga. Dengan tersedianya fasilitas seperti tempat olahraga, maka dapat tercapai tujuan dari pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu membantu mengembangkan siswa sebagai individu dan makhluk sosial agar tumbuh dan berkembang secara wajar. Ini dikarenakan pelaksanaan dalam pendidikan jasmani mengutamakan aktivitas jasmani, khususnya olahraga dan kebiasaan hidup sehat. Hal tersebut dikutip dari Zulkifli pada tahun 2018. Apabila tidak mendukung, kurangnya sarana pendidikan jasmani akan menghambat memanipulasi gerak pada siswa. Siswa akan mengantri dalam pergantian menggunakan peralatan pendidikan jasmani. Siswa akan menjadi bosan, dan siswa banyak beristirahat. Ini akan mengakibatkan kebugaran tidak akan tercapai. Hal tersebut harus dihindari demi kebugaran siswa. Maka sarana pendidikan jasmani harus disesuaikan dengan jumlah siswa dan mengkondisikannya dengan baik agar pembelajaran pendidikan jasmani dapat berjalan dengan lancar dan mendukung. Ini dikutip di Zulkifli pada tahun 2018. Selanjutnya, bagian F, ketersediaan ruang untuk berkesenian. Mendukung dampak positif mengikuti pelajaran seni budaya, yaitu siswa memiliki jiwa seni seperti keindahan, kerapian, kebersihan, dan lain-lain. Sehingga kesadaran berpakaian yang rapi, mentaati tata tertib sekolah dengan kesadaran dan keikhlasan. Hal tersebut dikutip pada Sutiaso pada tahun 2017. Tidak mendukung, para peserta didik tidak dapat mengetahui lebih dalam mengenai budayanya ataupun mempraktekannya, di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran, karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran seni budaya, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Sehingga, jika tidak ada ruang untuk berkesenian, peserta didik hanya dapat mengetahui teori dari seni tersebut tanpa praktek kesenian. Selanjutnya, bagian G, ketersediaan ruang kepala sekolah. Mendukung, seorang kepala sekolah sudah seharusnya memiliki ruang khusus. Mengingat banyaknya tugas dari kepala sekolah sekaligus dituntut memiliki kemampuan manajerial untuk dapat mengatur tugas-tugas dan persoalan lainnya.
dengan baik, maka kepala sekolah perlu memiliki ruang khusus untuk mengelola tugas-tugas tersebut. Kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan di sekolah. Berpikir secara analitik, konseptual, harus senantiasa berusaha menjadi juru penengah dalam memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan yang memuaskan stakeholder sekolah. Hal tersebut dikutip pada Habibah pada tahun 2021. Tidak mendukung, kepala sekolah tidak akan dapat mengelola sekolah dan suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Hal tersebut dikutip dari Mulyasa pada tahun 2006. Selanjutnya, ketersediaan ruang guru. Mendukung. Menurut Alex Niti Semito pada tahun 2001, hal lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang diembankan. Oleh karena itu, ketersediaan ruang guru sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas yang diembannya. Tidak mendukung, hal ini tentunya akan membuat guru kurang merasa nyaman dan dapat mengakibatkan penurunan motivasi kerja guru. Bagian I, ketersediaan fasilitas umum mencakup jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, wifi, lapangan, dan taman baca. Mendukung, peserta didik yang bersekolah di sekolah tersebut akan merasakan kenyamanan karena fasilitas yang memadai. Barnawi pada tahun 2012 di bukunya pada halaman 47-48 berpendapat bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Untuk menjamin terwujudnya kegiatan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, efisien, dan menyenangkan, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Tidak mendukung jika fasilitas-fasilitas seperti air, listrik, jaringan, dan lain-lain. Hal tersebut akan membuat siswa terganggu dan siswa tidak merasakan kenyamanan. Proses pembelajaran berdampak pada siswa karena dengan sarana dan prasarana berjalan baik dan tersedia dengan baik, maka kegiatan pembelajaran akan efektif dengan proses pembelajaran yang efektif, maka secara langsung berdampak pada siswa. Hal tersebut dikutip dari Dewi Agustina pada tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurul Hildayanti dengan NIM A1I121020. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan. Keuangan sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting dalam lembaga pendidikan. Hal tersebut dikutip dari Burger pada tahun 2015. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana yang baik agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Manajemen keuangan, sarana, dan prasarana pendidikan memberikan atensi yang besar akan pentingnya tata kelola keuangan, sarana, dan prasarana pendidikan dalam peningkatan program sekolah, pelaksanaan guru dalam kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan akademis peserta didik. Dalam laporan ini mengulas mengenai manajemen keuangan, sarana, dan prasarana yang terdapat pada SMP Negeri 4 Kendari. Sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 4 Kendari telah sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang harus ada pada proses pembelajaran. Selain itu, fungsi dan peran dari sarana dan prasarana tersebut juga berjalan dengan sesuai. SMP Negeri 4 Kendari, baik pihak Makassar sarana dan prasarana maupun siswanya, berusaha secara optimal dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada. Realisasi pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana BOS dan dana komite sekolah di SMP Negeri 4 Kendari telah dilakukan secara efisiensi dan sesuai dengan prinsip-prinsip seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Pasal 59. Hal ini dapat dilihat dari prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan, hasil survei kepuasan pengguna di bidang keuangan dan sarana prasarana di sekolah SMP Negeri 4 Kendari hasilnya sangat baik dan memadai, tentunya memberikan pengaruh yang baik bagi tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses belajar. Yang kedua, secara umum pelayanan di bidang keuangan dan sarana prasarana yang telah diberikan berada pada kategori memuaskan, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai nilai yang lebih maksimal.
Baik, sekian dari pemaparan mengenai hasil survei yang telah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai administrasi keuangan sarana dan prasarana di SMP Negeri 4 Kendari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.